Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noni Alaida Fatiha dengan NIM 243020800132, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya, program studi kedokteran program sarjana. Di sini saya akan membawakan kembali materi tentang ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah adalah bagian tubuh manusia yang terdiri dari tungkai dan kaki. Memiliki fungsi untuk menopang berat tubuh, memungkinkan berbagai gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat, dan menjaga keseimbangan dan stabilitas saat berdiri. Ekstremitas bawah memiliki 4 regio utama, yakni regio glutea, regio femur, regio cruris, dan regio pedis. Selanjutnya untuk anatomi tulang ekstremitas bawah, yang pertama ada di bagian panggul, ada pelvic bone, terdiri dari 3 bagian utama, yakni ilium, ischium, dan pubis. Lalu ada anterior superior iliac spine dan anterior inferior iliac spine. Lalu ada hip joint, merupakan sendi panggul yang menghubungkan tulang paha femur dengan tulang panggul. Lalu ada obturator foramen, merupakan lubang besar di panggul untuk jalur pembuluh darah dan saraf. Lalu ada sakrum dan koksik, di mana merupakan tulang sakrum dan tulang ekor yang berada di bagian belakang panggul. Lalu untuk bagian paha, ada femur, tulang paha, tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Ada greater trochanter dan lesser trochanter, merupakan proyeksi tulang pada femur yang berfungsi sebagai titik perekatan otot. Lalu ada linea aspera, garis kasar di bagian belakang femur yang menjadi tempat melekatnya otot. Lalu bagian lutut, ada patella, tulang tempurung lutut, knie joint, sendi lutut yang terdiri dari femur, tibia, dan patella. Lalu ada lateral dan medial condyle, merupakan bagian ujung femur dan tibia yang membentuk sendi lutut. Lalu ada bagian kaki bawah. Bagian kaki bawah terdapat tibia, tulang kering merupakan tulang utama yang menopang berat badan. Lalu ada fibula, tulang betis yang lebih kecil dan berada di sisi luar tibia. Lalu ada medial dan lateral malleolus, tonjolan di sisi dalam dan luar pergelangan kaki. Lalu bagian pergelangan kaki, ada ankle joint, merupakan sendi pergelangan kaki yang terdiri dari tulang tibia, fibula, dan talus. Lalu ada calcaneus, tulang tumit. Lalu ada navicular cuboid dan cuneiform bones, merupakan tulang-tulang kecil di pergelangan kaki yang membantu pergerakan. Lalu ada bagian kaki, metatarsal, dan phalanges. Metatarsal adalah tulang telapak kaki dan phalanges tulang-tulang jari kaki. Selanjutnya ada otot. Yang pertama, yang di bagian kiri ini adalah tampak depan, yang bagian kanan ini adalah tampak belakang. Untuk tampak depan ada musculus iliacus dan musculus psoas major, merupakan bagian dari otot iliopsoas, berfungsi untuk fleksi paha ke arah tubuh atau hip flexion. Lalu ada musculus tensor fasciae latae, membantu stabilisasi dan pergerakan lateral paha. Lalu ada musculus sartorius, merupakan otot paha terpanjang berbelan dalam fleksi, abduksi, dan rotasi paha. Lalu untuk otot paha, ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus medialis, merupakan bagian dari otot quadriceps femoris, berfungsi meluruskan lutut atau knee extension. Lalu ada musculus pectineus dan musculus adductor longus, merupakan otot abduktor yang menarik paha ke arah garis tengah tubuh. Lalu ada musculus gracilis, membantu aduksi paha dan fleksi lutut. Lalu ada otot di bagian betis, yakni musculus tibialis anterior, bertanggung jawab untuk dorsifleksi kaki. Lalu musculus fibularis atau pronesus longus, membantu eversi kaki dan mendukung stabilitas lateral. Lalu musculus extensor digitorum longus dan musculus extensor hallucis longus berfungsi untuk menggerakkan kaki dan ibu jari. Lalu untuk tampak belakang, yang pertama bagian panggul. Yang pertama adalah musculus gluteus maximus, merupakan otot terbesar di tubuh, berfungsi untuk ekstensi dan rotasi paha. Lalu ada musculus gluteus medius, membantu adduksi paha dan stabilitas pelvis saat berjalan. Lalu di bagian otot paha belakang ada musculus biceps femoris, bagian dari hamstring, berfungsi untuk ekstensi panggul dan fleksi lutut. Lalu ada musculus semitendinosus dan musculus semimembranosus, merupakan otot hamstring lain yang bekerja bersama musculus biceps femoris. Lalu pada
Lalu ada musculus gracilis terlibat dalam fleksi lutut dan adduksi paha. Lalu pada bagian betis terdapat musculus gastrocnemius berfungsi untuk pelantar fleksi kaki atau menjinjit dan fleksi lutut. Lalu ada musculus soleus membantu pelantar fleksi kaki. Lalu ada tendon calcaneus atau Achilles tendon, tendon yang menghubungkan otot gastrocnemius dan soleus ke tulang tumit. Selanjutnya saraf pada ekstremitas bawah. Yang pertama ada plexus lumbalis. Plexus ini mempersarafi otot-otot pada daerah panggul, paha, dan sebagian ekstremitas bawah. Yang pertama ada nervus iliohypogastricus, mempersarafi sebagian otot perut dan kulit di daerah gluteal. Yang kedua ada nervus ilioinguinalis, mempersarafi kulit pada bagian medial paha dan alat kelamin eksternal. Lalu ada nervus cutaneus femoris lateralis, nervus yang menyediakan sensorik pada bagian lateral paha. Lalu ada nervus femoralis, merupakan saraf besar yang mengontrol otot-otot pada anterior paha dan sebagian sensorik pada kulit paha bagian depan. Lalu ada nervus obturatorius, mempersarafi otot-otot adduktor pada paha. Selanjutnya ada plexus sacralis. Plexus ini mempersarafi otot-otot panggul bagian dalam, otot posterior paha, sebagian besar tungkai, dan seluruh kaki. Yang pertama ada nervus gluteus superior. Nervus ini mempersarafi otot-otot gluteus medius, gluteus minimus, dan tensor fasciae latae. Lalu ada nervus gluteus inferior. Nervus ini mempersarafi otot gluteus maximus. Lalu ada nervus ischiadicus, merupakan saraf terbesar di tubuh yang bercabang menjadi saraf tibialis dan fibularis communis. Nervus ini mengontrol otot-otot posterior paha dan seluruh tungkai serta kaki. Lalu ada nervus cutaneus femoris posterior. Nervus ini mempersarafi organ genital eksternal dan otot dasar panggul. Lalu cabang-cabang utama lain dari saraf di kaki, yang pertama ada nervus tibialis, cabang dari nervus ischiadicus yang berjalan di bagian posterior tungkai, memberikan sensorik dan motorik pada otot-otot posterior tungkai bawah dan pelantar kaki. Lalu ada nervus fibularis communis, merupakan cabang dari nervus ischiadicus yang berjalan lateral membentuk nervus fibularis superficialis yang mempersarafi otot-otot eversi pada kaki, dan nervus fibularis profundus yang mempersarafi otot-otot dorsifleksi pada kaki. Lalu ada nervus solaris memberikan sensorik pada kulit bagian posterior betis dan lateral kaki. Lalu sensorik pada kulit kaki, yang pertama ada nervus cutaneus surae medialis dan nervus cutaneus surae lateralis, merupakan nervus yang mempersarafi kulit pada daerah betis dan bagian medial dan lateral. Lalu ada nervus saphenus, merupakan cabang sensorik dari nervus femoralis yang memberikan sensorik pada kulit bagian medial tungkai bawah. Lalu ada nervus plantaris medialis dan lateralis, merupakan cabang-cabang dari nervus tibialis yang memberikan sensorik pada kulit pelantar kaki. Selanjutnya, arteri pada ekstremitas bawah. Yang pertama ada arteri femoral, merupakan arteri utama yang melanjutkan aliran darah dari arteri iliaca externa ke ekstremitas bawah. Memiliki cabang-cabang utama yakni arteri profunda femoris, arteri yang memberikan suplai darah ke bagian posterior paha. Lalu ada arteri perforantes, merupakan cabang untuk otot posterior paha. Lalu ada arteri circumflexa femoris lateralis dan medialis, merupakan arteri yang mensuplai area sekitar sendi panggul. Lalu ada canalis adductoris, merupakan saluran di mana arteri femororis berjalan menuju fossa poplitea. Arteri keluar dari kanal ini dan menjadi arteri poplitea di bagian posterior lutut. Lalu ada arteri poplitea, merupakan lanjutan aliran darah dari arteri femoralis melalui fossa poplitea. Arteri poplitea memiliki cabang-cabang penting, yakni arteri superficialis lateralis dan medialis genus, memberikan suplai darah ke bagian superior lutut. Lalu ada arteri inferiores lateralis dan medialis genus, yakni arteri yang mensuplai bagian inferior lutut dan membentuk jaringan anastomosis di sekitar lutut. Lalu ada arteri suralis, yakni arteri yang mensuplai otot gastrocnemius. Yang keempat ada arteri tibialis anterior, yakni arteri yang berjalan menuju bagian anterior tungkai bawah, berakhir dengan arteri dorsalis pedis yang memasuk dorsum kaki, memiliki cabang-cabang penting, yakni arteri recurrens tibialis anterior, merupakan arteri yang mensuplai jaringan di sekitar lutut.
Lalu selanjutnya ada arteri tibialis posterior, merupakan cabangan utama dari arteri popltea di bagian posterior tungkai bawah, berjalan menuju telapak kaki dan bercabang menjadi arteri plantaris medialis dan arteri plantaris lateralis, membentuk lengkung arteri plantar. Lalu ada arteri fibularis, merupakan cabang dari arteri tibialis posterior, mensuplai aspek lateral tungkai dan pergelangan kaki. Lalu ada arteri dorsalis pedis, merupakan lanjutan dari arteri tibialis anterior, berfungsi mensuplai darah pada dorsum kaki. Lalu ada arteri arcuata dan arteri metatarsales dorsales, merupakan arteri yang mensuplai bagian distal dorsum kaki. Lalu ada arcus plantaris profundus, merupakan arteri dari arteri plantaris lateralis, yakni untuk anastomosis di telapak kaki. Selanjutnya ya, vena di bagian ekstremitas bawah. Yang pertama ada vena femoral, merupakan vena utama yang mengalirkan darah dari ekstremitas bawah menuju vena iliaca eksterna. Memiliki cabang-cabang penting, yakni vena profunda femoris, merupakan vena yang mengumpulkan darah dari jaringan otot paha bagian dalam. Lalu ada vena circumflexae femoris lateralis dan medialis, merupakan vena yang mengalirkan darah dari area sekitar sendi panggul. Lalu ada vena sapena aksesoria, merupakan vena yang bergabung dengan vena sapena maxa sebelum mencapai vena femoralis. Lalu ada vena sapena magna, merupakan vena superficial utama berawal dari rete venosum dorsale pedis di kaki, berjalan di sepanjang aspek medial tungkai bawah dan paha, kemudian berakhir dengan bermuara ke vena femoralis di dekat hiatus saphenus, memiliki fungsi utama yakni membawa darah dari jaringan superficial ekstremitas bawah ke vena dalam. Sering juga digunakan dalam prosedur bypass, misalnya pencakokan koroner. Selanjutnya ada vena sapena parva, berasal dari aspek lateral kaki di rete venosum dorsale pedis. Vena ini berjalan ke aspek posterior tungkai bawah dan bermuara ke vena poplitea di fossa poplitea. Memiliki cabang-cabang yang relevan, yakni berkomunikasi dengan vena sapena magna melalui vena perforans, membentuk anastomosis penting antara sistem superficial dan profunda. Selanjutnya ada vena profunda. Vena profunda ini termasuk vena tibialis anteriores, vena tibialis posteriores, dan vena feburalis. Vena tibialis anteriores merupakan vena yang mengumpulkan darah dari bagian anterior tungkai bawah. Lalu vena tibialis posteriores merupakan vena yang mengalirkan darah dari aspek posterior tungkai bawah. Dan vena fibularis merupakan vena yang mengalirkan darah dari sisi lateral tungkai bawah. Semua vena profunda ini bermuara ke vena poplitea dan kemudian menuju ke vena femoralis. Anastomosis dan jaringan vena superficial, yakni ada rete venosum dorsale pedis, yakni mengumpulkan darah dari jari-jari kaki dan dorsum kaki, berperan sebagai jalur penting yang menghubungkan vena superficial dan ekstremitas bawah. Lalu ada vena perforans, yakni menghubungkan vena superficial, vena sapena magna, dan vena sapena parva dengan vena profunda, ya, dan membantu mengatur tekanan vena dan mencegah refluks darah. Sekian dari saya untuk materi ekstremitas bawah, saraf dan pada pembuluh darahnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.